Saya dan tentunya dengan BKN masih menyelesaikan seleksi CASN yang tahun 2024 kemarin. Nah, kemarin kan mungkin sudah mengetahui ya bahwa bulan Juni ini itu akan menyelesaikan untuk yang CPNS-nya dan Oktober untuk yang P3K. Itu kita masih butuh waktu ya, dan itu kan ribuan ya, jutaan lah begitu ya. Jadi sampai saat ini kami masih fokus untuk menyelesaikan CASN tahun 2024. Jadi belum kita berencana untuk membuka CASN lagi. Karena kan kita harus menata kembali bagaimana kebutuhannya. Kan kita juga baru kementerian yang baru. Tahun ini nampaknya belum bisa dibuka dulu. Cuplikan video tadi merupakan statement terbaru Menteri Pan-RB Ibu Rini berkaitan dengan pelaksanaan CASN 2025 yang sepertinya tidak akan dibuka. Hal ini dikarenakan masih banyaknya CASN 2024 yang belum mendapatkan formasi. Ini informasi baik sekali bagi rekan-rekan R2 R3 akan diselesaikan di tahun 2025 ini. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Jadi secara ringkas apa yang disampaikan di dalam statement Bu Menpan RB tadi ini juga dikupas di laman CPNN bahwa kapan seleksi CPNS dan P3K dibuka. Jawaban Menteri Pan RB ngelangsa. Informasi dibukanya seleksi CPNS dan P3K beredar luas di media sosial. Menpan RB memberikan penjelasan singkat di mana beliau menyebutkan bahwa pemerintah belum berencana membuka rekrutmen CPNS di jalur umum. Demikian juga seleksi P3K 2025 untuk jalur umum dan honorer. Saat ini, kata Bu Rini, Kementerian Pan RB dan BKN tengah fokus menuntaskan pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Nah, kalau kita lihat kata-kata CPNS dan P3K 2024, ini tentu saja bukan hanya bagi mereka yang mendapatkan formasi, tapi juga bagi mereka yang tidak mendapatkan formasi. Meskipun di sini beliau menyampaikan berkaitan dengan pengangkatan tahap 1 dan CPNS, yaitu yang mana CPNS dan P3K tahap 1 ini harus diselesaikan Juni dan Oktober yang lebih daripada 1 juta jumlahnya. Selain itu, selanjutnya untuk tahap 2 juga masih berproses sehingga pemerintah tidak mungkin membuka penerimaan CASN baru lagi. Menpan RB ini mengatakan saat ini pemerintah fokus menyelesaikan pengadaan tahun lalu, yaitu 2024. Sebelumnya juga Kepala BKN Zudan Arif mengungkapkan jumlah pelamar P3K tahap 1 yang dinyatakan memenuhi syarat itu mencapai 1,3 juta. Sedangkan jumlah formasi yang diusulkan secara nasional hanya 1.006.000 formasi. Artinya kalau kita hitung secara total berarti ada 680.723 honorer tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi, yaitu R2 R3 ya. Nah, inilah yang harus diselesaikan, di mana beliau menyebutkan ada sisa sebanyak 329 formasi di tahap 2 ya. Nah, sisa ini nanti kalau misalnya masih ada, ini yang akan dioptimalisasi. Sedangkan peserta seleksi tahap 2 itu mencapai 863.000. Nah, berarti untuk tahap 2 ini nanti dari 863.000 ini memperebutkan 329.000. Apakah ini bakal terpenuhi semuanya? Nah, ini kita belum tahu juga karena kualifikasi pelamar dengan keberadaan formasi ini belum tentu linear ya. Nah, di samping itu Bapak Ibu, pergerakan R2 dan R3 ini di setiap daerah ini terus membahana ya. Dimana kita ketahui kemarin di tanggal 23 Mei ini rekan-rekan R3 dari Kepulauan Riau, namun ini adalah dari komunitas Tendik ya. Tendik sekolah sudah mendatangi kantor Gubernur Kepulauan Riau, di mana di sini disambut Kepala BKD dan Kepala Dinas Pendidikan. Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat bahwa informasinya puluhan pegawai PTK non-ASN mendatangi kantor Gubernur Kepulauan Riau Jumat 23 Mei. Mereka menuntut kejelasan status pengangkatan menjadi P3K dan memprotes pemotongan gaji secara sepihak yang terjadi sejak Januari. Nah, pemotongan ini karena mereka rekan-rekan R3 ini, karena mereka ada yang downgrade, maka gaji mereka ternyata oleh Dinas Pendidikan sudah diturunkan menjadi gaji SMA, padahal mereka S1. Seharusnya memang secara regulasi gaji mereka itu downgrade saat mereka menjadi P3K. Tetapi sepertinya Pemda membaca informasi dari pusat bahwa sejak mereka menjadi R3 pun mereka sudah harus diturunkan gaji sebagaimana kualifikasi pendaftaran P3K. Nah, Koordinator Aksi ASEP mengatakan para
Peserta aksi merupakan bagian dari 473 PTK non-ASN yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 namun tidak mendapatkan formasi. Mereka kini meminta kepastian status dan masalah gaji yang tidak sesuai tadi, yang mencapai 400.000 ya per orang yang dialami setiap rekan-rekan yang mengalami downgrade ya dari lulusan strata 1 kemudian mengikuti formasi jenjang SMA sehingga akhirnya mereka meskipun belum lulus menjadi P3K, gaji mereka terpaksa diturunkan menjadi gaji SMA ya, gaji SMA oleh dinas. Padahal sebelumnya ini tidak diberitahukan secara resmi. Nah, menanggapi hal itu, Kepala BKD Yeni Trisila menjelaskan bahwa PTK non-ASN yang hadir merupakan peserta seleksi tahap 1. Yang mereka termasuk adalah R3, yakni yang paruh waktu yang masih menunggu optimalisasi tahap 2 selesai. Nah, status R3 bukan berarti tidak lulus, mereka masih menunggu proses selanjutan. Kami minta bersabar karena aturannya sudah diterbitkan oleh Mampan RB, yaitu berkaitan dengan Permen RB 16 ya. Nah, sementara itu berkaitan dengan gaji, menurut Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa pembayaran gaji 473 ini masih menunggu lagi kebijakan dari pemerintah pusat. 2 sudah selesai, tinggal pengangkatan. Mau itu penuh waktu, mau itu paruh waktu, saya dituding. Ibu perencanaan kebutuhan seperti apa? Sehingga belanja pegawai itu tadi saya sampaikan, bisa lebih 30%. Perencanaan kebutuhan ibu, rumus ibu sudah meleset. Memang meleset ketika mengangkat kebutuhan cuma 2025, kebutuhan pegawai cuma 945. Ketika di 2024 seleksi 4.606 dibuka, tak meleset tuh Pak. Ibu kan ingin seperti yang 3.481 yang akan diserah terimakan SK-nya oleh Bapak Gubernur. Mereka juga mereka ingin bersama-sama di hari yang dekat ini, tapi tidak bisa karena proses sedang berlangsung, masih berlangsung. Dan alhamdulillah rangkaian sudah berjalan sesuai dengan mekanisme lini masanya, dan terakhir tanggal 2 Juni akan diadakan sosialisasi ulang. Kami terima sesuai dengan SK P3K katakan. Rupanya tidak boleh dipotong karena kami belum terima SK yang jelas. Jadi pemotongan itu bervariasi. Ada yang 600 ya, kalau dari S1 di downgrade berarti dah jelas tuh SMA. Rupanya kami terima SMA, seharusnya aturannya kami terima sesuai gaji PTK non-ASN. Saya dan tentunya dengan BKN masih menyelesaikan seleksi CASN yang tahun 2024 kemarin. Nah, kemarin kan mungkin sudah mengetahui ya bahwa bulan Juni ini itu akan menyelesaikan untuk yang CPNS-nya dan Oktober untuk yang P3K. Itu kita masih butuh waktu ya, dan itu kan ribuan ya, jutaan lah begitu ya. Jadi sampai saat ini kami masih fokus untuk menyelesaikan CASN tahun 2024. Jadi belum kita berencana untuk membuka CASN lagi. Jadi karena kan kita harus menata kembali bagaimana kebutuhannya, kan kita juga baru kementerian yang baru. Tahun ini nampaknya belum bisa dibuka dulu ya.